Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bersama saya kembali dalam rangka kursus web development membuat situs pendaftaran online. Nah, pada sesi awal ini kita akan belajar bagaimana melakukan instalasi SAM dan code editor Sublime Text 3 sebagai salah satu software pendukung pembuatan website yang akan kita bangun ini. Nah, ada beberapa tools yang nanti akan kita pakai ya, antara lain web server. Web server ini kita memakai SAMPP, atau kalau kalian misalkan mau memakai WAM tidak masalah, atau LAM yang pakai Mac. Kemudian ada juga code editor ya. Code editor ini adalah kita akan menggunakan Sublime Text untuk tutorial kali ini. Dan ada juga Dreamweaver, Notepad, dan lain-lain. Artinya nanti kalian bebas memakai tools yang lain, tetapi dalam tutorial ini kita akan belajar menggunakan Sublime Text. Kemudian program desain grafis, ini bisa Photoshop, Photoscape, Illustrator, dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah browser web. Browser web ini nanti kalian silahkan install minimal 5 browser di komputer masing-masing untuk melakukan pengetesan atas web yang telah dibuat di akhir kursus ini, dan program-program pendukung lainnya untuk mendukung proses pembuatan website ini. Nah, sekali lagi untuk kursus kali ini nanti fokus kita adalah pada proses pembuatan situs pendaftaran online. Misalnya situs pendaftaran untuk siswa baru, situs pendaftaran sebuah event, dan sebagainya. Nah, dari situ nanti kita akan mulai dari paling awal, yaitu instalasi web server dan yaitu SAM dan editor Sublime Text 3. Oke, kita akan mulai dengan proses instalasi SAMPP ya. Kita mulai dengan mendownload SAMPP di situs resminya, yaitu www.apachefriends.org/download ya. Kalian bisa download di sini, atau kalau kalian malas bisa juga googling, misalkan googling SAM gitu ya. Nah, maka nanti kalian bisa langsung download melalui situs ini. Nah, kemudian untuk Sublime kita juga akan download melalui situs resminya, yaitu Sublime Text 3 ya. Nanti silahkan di download sesuai dengan operating system yang digunakan. Oke, nah proses download itu nanti kalian pilih aja versi yang terbaru. Dalam kasus ini kita memakai versi yang 7.0.13. Ini berarti menggunakan PHP 7. Nanti di download. Nah, begitu udah download nanti akan terdownload ke komputer kalian. Sublime Text juga sama. Nanti kita download juga. Tunggu sampai proses download tersebut selesai. Dan pastikan kalian menggunakan tools yang paling update atau paling baru ya. Nah, begitu nanti proses download selesai, maka kita akan melakukan instalasi ya. Instalasi untuk SAM-nya. Oke, proses download saya anggap sudah selesai ya. Kita akan melakukan instalasi. Yang pertama adalah SAMPP ya. SAMPP inilah nanti akan kita install pertama kali ya. Ini dia ya, ini udah selesai di download. Nah, kita install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, kalau nanya macam-macam diklik yes saja. Ya, nanti proses instalasi biasanya memakan waktu antara 5-10 menit. Nah, selama proses instalasi itu nanti kita akan tunggu saja sampai instalasinya selesai. Jadi sekali lagi nanti proses instalasi itu kita hanya melakukan download di situs resminya, yaitu download SAMPP-nya, kemudian kita download lalu install, lalu kemudian kita tes ya.
nanti akan muncul pertanyaan continue installation, yes saja. Lalu oke lagi kalau muncul seperti ini ya, di oke saja. Maka nanti tinggal next saja. Next. Nah, di sini kalian boleh meletakkan di folder C atau folder yang lain, atau misalkan di partisi komputer yang lain dengan mengklik folder ikon folder ini. Tetapi jika kalian akan melakukan instalasi di folder C thumb, maka tinggal di next saja. Kemudian next lagi. Lalu kemudian kita next lagi. Nah, kemudian tunggu sampai proses instalasi selesai. Kira-kira akan memakan waktu sekitar 10-15 menit kalau komputernya lemot, atau sekitar 5 menit kalau komputernya cepat, ya. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Proses instalasi ini memakan waktu tergantung dari spek komputer yang Anda miliki. Semakin bagus speknya, maka instalasinya juga semakin cepat.
Oke. Proses instalasi udah selesai, maka nanti kita tinggal klik finish. Nah, di sini nanti Sam akan otomatis langsung membuka programnya. Ya. Kita tunggu. Terus kemudian kita pilih bahasa Inggris saja ya, save. Nah, dia akan muncul di bagian bawah sini, di bagian taskbar. Nah, nanti kita buka program ini ya. Oke, nah seperti ini. Dia sudah muncul. Nah, tetapi di sini ada port 80 yang sudah diblok. Nah, ada beberapa kasus jika kalian memakai Windows 10, maka IIS-nya harus dinonaktifkan. Jadi di sini akan saya tambahin note bahwa jika kita memakai Windows 10 ya, Windows 10 defaultnya IIS adalah aktif ya, maka kita harus matikan, harus dimatikan. Nah, caranya bagaimana? Nanti kita bisa buka di control panel ya. Kita klik kanan di sebelah sini, lalu control panel. Karena jika tidak dimatikan, maka nanti dia akan memakai port yang sama, sehingga seperti ini. Jadi ini Apache-nya nggak bisa start ya. MySQL-nya, jadi yang di start nanti 2 ini. MySQL bisa jalanin dengan tanda warna hijau, tetapi untuk Apache ini warna kuning, berarti emang dia nggak bisa jalan. Maka nanti untuk mengaktifkan itu, pastikan bahwa port 80 ini free atau tidak dipakai oleh software lain. Ya, software lain ini biasanya adalah IIS ya, atau server bawaan Windows. Oh ya, kalau nanya macam-macam seperti ini, low access saja. Nah, kita berikan akses untuk program ini agar tidak diblok oleh firewall ya. Nah, di sini Apache-nya tidak jalan. Tadi saya buka control panel ya. Untuk mematikannya adalah dengan maaf, terjadi gangguan pada komputer. Ada namanya administrative tool. Administrative tool ini nanti klik ya. Nah, nanti biasanya di sini akan ada modul IIS ya. Nah, ini Internet Information Services atau IIS ya. Nah, ini nanti kalian double klik juga. Jadi double klik. Nah, nanti akan muncul IIS Manager ya, halaman ini. Maka nanti kalian pilih stop. Di sini ada start, ada stop. Jadi IIS ini biasanya defaultnya dia langsung aktif pada saat Windows-nya jalan ya. Kita stop. Nah, jika sudah di stop, maka nanti kita bisa aktifkan SAM-nya lagi dan Apache-nya kita start kembali. Tunggu sampai nanti warna hijau muncul di sini. Nah, di sini SAM sudah aktif ya. Apache-nya juga udah hijau, artinya dia udah jalan. Jadi port tadi yang IIS Manager ini itu sudah kita stop. Nah, kalau misalkan nanti terjadi seperti itu lagi, maka nanti tinggal buka control panel lagi, lalu administrative tool, lalu nanti pilih IIS Manager dan kalian pilih stop. Oke. Kemudian kalau misalkan nanti kalian ingin Windows-nya langsung running SAM-nya, jadi pas SAM-nya dibuka, SAMPP dibuka langsung aktif, maka nanti kalian bisa set di sini config. Nah, Apache dan MySQL-nya dicek saja ya, dua ini Apache dan MySQL. Lalu kalian save.
Kalau sudah jalan nanti tinggal tutup saja ya. Ini IS Manager juga kita tutup. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengetesan. Jadi tadi administratif tool tadi ya. Oke. Nah, pengetesannya bagaimana? Kita buka browser lalu akses alamat http://localhost. Oke, kita tes di sini http localhost. Ada dua cara ya, localhost bisa juga dengan portnya, dengan IP address-nya. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Nah, ini berarti sudah jalan ya. Berarti SAM kita sudah berhasil diinstal. Kalau nanti juga bisa dites dengan mengklik phpMyAdmin, pastikan database-nya juga bisa diakses. Sehingga nanti pas kita belajar membuat situs pendaftaran online, maka nanti juga siap kita gunakan. Nah, ini juga sama, kita pakai 127.0.0.1 ya. Kalau yang ini tadi pakai localhost. Nah, nanti yang ini ada phpMyAdmin. Oke. Nah, karena proses instalasi ini sudah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan instalasi Sublime Text ya. Instalasi Sublime Text nanti juga sama, kita tinggal download Sublime Text dari situs resminya, lalu pilih versi terbaru dan sesuaikan dengan OS komputer yang Anda miliki. Jadi nanti di sini Sublime Text. Nah, karena saya pakai OS Windows, maka saya pilih Windows. Nah, kalau mau 64 bit juga ada 64 bit ya. Kita bisa download 64 bit karena komputer saya saat ini adalah 64 bit. Nah, proses download ini paling nggak nyampe 2 menit ya. Nah, kita tunggu sampai proses download selesai, kemudian kita install. Nah, oke, proses download Sublime Text 3 dengan OS 64 bit ya sudah selesai, maka nanti kita tinggal melakukan instalasi. Nah, ini adalah Sublime Text 3 untuk Windows dengan 64 bit setup ya. Maka nanti akan saya install. Yes saja kalau nanya macam-macam. Nah, proses instalasi Sublime Text lebih cepat karena memang dia programnya lebih ringan, cuma 8 MB ya. Nah, kita install nanti next saja. Oke, proses instalasinya nggak terlalu lama ya. Oke, that's it, finish ya. Oke, Sublime udah diinstal, kemudian SAM juga udah kita install dan sudah bisa diakses juga SAM-nya. Maka nanti kita akan masuk step berikutnya, yaitu melakukan instalasi package control. Package control ini berfungsi untuk mempercepat proses pengetikan kode, karena nanti kita cukup ngetik kode rahasianya. Misalkan nanti mau ngetik kode HTML5 full gitu, maka nanti kita tinggal ngetik HTML5 lalu tekan tab, maka otomatis kode HTML5 lengkap langsung sudah di-generate oleh Sublime Text. Atau misalkan nanti kalau kalian memakai Bootstrap, maka nama-nama kelas CSS-nya juga sudah lengkap, sehingga nanti tinggal pakai saja. Oke, nah sekarang kita akan buka Sublime Text untuk melakukan instalasi package control ya. Oke, kita cari Sublime Text yang barusan kita install. Oke, Sublime Text ya. Terus nggak muncul. Oke, kita cari di program Sublime Text, mana dia? Kok tidak ada? Oke, ini sudah nongol di atas ya, Sublime Text 3. Kita buka. Jadi sekali lagi, package control ini nanti akan membantu percepatan proses mengetik kode, baik itu HTML, JavaScript, CSS, lalu PHP ya. Jadi akan mempercepat
tanpa harus ngetik manual semuanya. Nah, untuk proses instalasi Sublime Text nanti kita akan instalasi package controlnya, kita akan klik menu tools. Ya, di sini ada tools, lalu pilih install package control. Instalasinya nanti ada dua, ada manual, ada otomatis. Kita akan coba proses otomatis dulu. Proses manual hanya akan kita lakukan kalau terjadi kegagalan pada saat instalasi secara otomatis. Ya, maka nanti kita akan coba install dengan otomatis tools install package control. Ditunggu saja karena kadang ini akan memakan waktu 2-3 menit ya. Ketika nanti keluar notifikasinya, maka nanti itu berarti proses instalasi package control sudah sukses. Kita tunggu. Ini harus sabar, apalagi kalau laptopnya speknya rendah. Oke, masih belum keluar. Oke, nah ini sudah keluar. Package control sudah successfully installed and use the command palette type install package to get started ya. Nah, sekarang kita klik OK ya. Nah, kemudian kita akan install package control untuk membantu proses pengetikan kode menjadi lebih lengkap. Nah, package control yang nanti akan kita install adalah ini ya. Jadi kita akan install beberapa package control sekaligus. Ya, ini nanti membantu proses percepatan mengetik kode HTML5, CSS3, Bootstrap, Coordinator, dan Lorem ya. Lorem itu nanti untuk kita teks-teks yang di-generate secara otomatis. Oke, kita akan mulai. Jadi nanti caranya adalah dengan mengklik. Jadi pastikan ini prosesnya selesai dulu ya. Instalasi package controlnya selesai. Baru kalau sudah selesai nanti baru install package controlnya ya. Ini untuk pertama kalinya harus diinstal dulu package controlnya, paketnya, kemudian kita menambahkan package control. Nah, kita akan mulai dengan melakukan instalasi package control ya. Caranya bagaimana? Nanti kalian klik preference. Nah, di paling bawah ada package control, klik saja. Lalu kalian ketik install. Nah, ini udah ada nongol satu ya, paling atas. Diklik saja atau di enter juga bisa. Kita tekan enter atau klik juga bisa. Nah, di bagian ujung sini nanti akan ada gerakan seperti geser-geser yang tanda sama dengan ya pojok kiri bawah ya. Nah, itu berarti proses instalasi sedang berjalan. Nah, tunggu sampai proses ini selesai. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, package control yang akan kita install pertama kali adalah HTML5. Maka nanti di keywordnya sini kalian ketik HTML5. Lalu tekan klik atau enter kalau sudah ada. Nah, ini udah muncul, maka tinggal klik saja. Nah, proses instalasi akan nongol di bagian bawah sini, kiri bawah ya, sudut kiri bawah. Nah, ini berarti sudah sukses ya. Lalu HTML5 sudah. Selanjutnya CSS 3. Maka nanti kita install lagi. Ya, kita install lagi untuk package controlnya, preference in package control. Lalu ketik install kembali. Install package, enter aja. Di sudut kiri akan nongol lagi sama dengannya. Nah, lalu kita ketik package control yang mau diinstal. Kita pilih misalkan CSS3. Ya, kita klik. Tunggu, di sudut kiri bawah lagi installing package CSS3 ya. Oke, successful ya, sudah sukses. Kemudian nanti install lagi package control. Kita ketik install lagi. Enter. Lalu tunggu beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Kita selanjutnya akan menginstal untuk package control Bootstrap ya. Jadi nanti kita akan install Bootstrap. Nah, Bootstrap 3 autocomplete. Diklik saja. Nanti sekali lagi sudut kiri bawah akan nongol lagi dan sudah successfully install ya. Lalu preference lagi, package control lagi, lalu install lagi. Ya. Nah, tunggu. Package control yang berikutnya adalah Coordinator ya. Maka nanti kita install Coordinator. Nah, ini Coordinator snippets, nanti diklik saja. Oke, klik. Maka nanti akan proses install lagi. Oke, sukses. Dan yang terakhir adalah Lorem ya.
ORM ini untuk menjamin teks otomatis. Nanti kalian klik preference lagi, package control lagi, lalu install. Install, lalu enter lagi. Nah, sudut kiri akan nongol lagi. Kita butuh lorem ya. Pilih aja paling atas, nggak apa-apa. Kita klik lorem Gibson. Proses di bawah akan jalan. Oke, sudah sukses. Nah, untuk mengecek apakah package control yang kita install itu sudah benar berjalan atau tidak, ya, kita akan melakukan membuat sebuah folder Java Web Media di folder C, ya. Jadi kita tadi ini folder di folder SAM ya. SAM tadi udah kita install, di dalamnya ada folder htdocs. Silahkan nanti dicari folder htdocs ada di C ya. SAM, lalu ada htdocs. Nah, asumsikan kita buat sebuah folder namanya Java Web Media, ya. Nah, ini udah kita buat. Oke, kemudian kita tes. Kita buka Sublime Text, lalu File Open Folder. Ya, kita klik File Open Folder. Nah, kita cari folder yang tadi udah kita buat, yaitu ada di C, ada di SAM, dan ada di htdocs, dan itu adalah folder Java Web Media. Saya select folder, nah maka nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk ngetesnya nanti kita akan buat satu file. Kita buat file baru dengan nama 1.html. Caranya bagaimana? Caranya nanti tinggal kita klik kanan pada folder ini, new file, lalu kalian simpan dengan nama 1.html. Save. Nah, package control tadi, tujuan instalasi package control kan untuk mempercepat proses pengetikan kode. Maka nanti seperti apa contohnya? Misalkan seperti yang akan kita kerjakan ini, ya, pada saat proses tes ini. Maka kita akan membuat HTML5 full tanpa harus ngetik manual, ya. Maka nanti di sini kita cukup ketik HTML5, ya, lalu tekan tab di keyboard Anda. Maka otomatis kode HTML5 juga sudah langsung terbuat, ya. Atau bisa juga nanti CSS style tab juga. Sorry, ini karena CSS ya. Jadi ini HTML5 ya tadi ya, HTML5 tab ya. Kalau nggak keluar bisa di tab lagi. Nah, kayak gini. Lalu stylenya juga otomasi nanti. Nah, kayak gini. Oke. Oke, itu hari ini untuk proses instalasi SAMPP sebagai web server dan Sublime Text sebagai code editor. Demikian tutorial kali ini dalam rangka persiapan untuk membuat sebuah situs pendaftaran online yang disajikan oleh Java Web Media dalam subbab instalasi web server SAMPP dan code editor Sublime Text 3. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.